Cie, dua, tiga. Dan sana sadonya, jangan lupa sebelum tonton video ko, tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya dan sana bisa menonton video-video terbaru dari kami. Komen serta share ke kawan-kawan ya. Halo Sobat Kabarantau, kembali lagi bersama kami. Untuk kali ini kami akan membahas tentang penyakit gaib yang terkenal di Sumatera Barat. Dari video kami sebelumnya, kami sudah membahas tentang Gasiang Tangkurak, ilmu hitam dari Minang tempo dulu. Apakah ada kaitannya? Gimana sobat sekalian, apakah kalian ada yang percaya mengenai ini? Tulis di kolom komentar ya. Tetapi sebelum lanjut ke videonya jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya sobat, dan juga jangan lupa menyalakan loncengnya. Terima kasih. Sumbar merupakan salah satu provinsi dengan keberagaman tradisinya. Salah satunya adalah dari cara masyarakat mengenal beberapa aspek kehidupan. Peneliti Universitas Andalas menilai ciri khas yang membuat masyarakat masih bertahan dengan pemahaman lama. Salah satunya dalam memahami sebuah penyakit. Kebertahanan ini jelas terlihat ketika salah satu anggota kelompok yang diserang penyakit. Acuan pengobatannya pun tidak jauh dari pengobatan tradisional. Bahkan nama-nama penyakit yang diderita tidak terdapat di dalam kamus kesehatan ataupun kamus kedokteran. Biasanya, saat dijangkiti penyakit referensi pengobatan tidak jauh dari pemanfaatan tetumbuhan yang hidup di alam bebas dan praktek orang pintar. Kebiasaan ini sudah turun-temurun, meskipun masyarakat di sini sendiri sudah melek teknologi baru, katanya. Dalam penelitian yang dilakukan tahun 2017 itu, Yunis membeberkan beberapa penyakit tradisional yang terkenal di daerah itu. Setidaknya ada 10 penyakit tradisional yang berkembang di tengah masyarakat. Ada beberapa di antaranya berasal dari pengaruh gaib. Berikut daftarnya. Yang pertama ada sambunyian. Sambunyian merupakan penyakit tradisional yang disebabkan oleh orang Bunian. Orang Bunian dikategorikan sebagai makhluk dunia lain yang masuk ke alam manusia. Kemudian mengajak serta merayu manusia normal ikut bersama mereka. Berdasarkan pengalaman penderita penyakit ini, si penderita seakan-akan melihat daerah baru yang belum pernah ditemuinya. Di alam nyata yang mana daerah tersebut masyarakatnya juga memiliki sistem sosial seperti manusia biasa. Si penderita terbawa masuk ke dunia lain dan penderita merasakan segala hal di alam bunian. Terkadang penderita merasa duduk di atas singgasana yang bagus dan mewah. Sementara individu normal melihat si penderita sedang tiduran dan bergantung di atas pohon kayu. Gimana tanggapan kalian? Apakah mungkin ada yang pernah mengalami kejadian ini? Atau mungkin kerabatnya ada yang pernah mengalami? Tulis di kolom komentar ya sobat. Yang kedua ada tubo. Tubo dalam konsep tradisional merupakan alat yang digunakan oleh seseorang untuk berbuat jahat kepada orang lain. Tubo diramu oleh seseorang yang disebut orang pintar, dukun, yang mana sumber ramuan itu diambil dari segala macam bisa. Bisa sendiri baik yang berasal dari tumbuhan maupun hewan. Tubo sudah dikenal oleh masyarakat pada masa lalu, dan senjata ini pada masa lalu. Biasanya digunakan untuk melumpuhkan musuh yang tidak bisa dilumpuhkan secara fisik. Meskipun zaman telah berubah, senjata tubo pun masih dilestarikan oleh masyarakat tradisional di Padang Pariaman. Penggunaannya sedikit berubah fungsi. Tubo digunakan kebanyakan untuk melumpuhkan orang yang dianggap musuh.
Tubo bisa menyebabkan orang yang terkena tubo akan kehilangan nyawanya jika terlambat ditanggulangi. Tubo biasanya bisa diletakkan sendiri oleh pemilik tubo, atau dikirim melalui perantara seseorang pesuruh makhluk halus. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa tubo bisa dikirim melalui hembusan angin. Tubo sejenis ini biasanya berupa serbuk halus yang dioleskan pada kuku, sehingga ketika angin bertiup ke arah sasaran tubo pun diterbangkan bersama angin, yang kemudian masuk ke dalam makanan atau minuman orang yang akan jadi sasaran. Gimana tanggapan kalian? Tulis di kolom komentar ya sobat. Yang ketiga ada Si Jundai. Si Jundai termasuk sejenis penyakit yang merusak psikologis korban. Sasaran korban dimantrai melalui seorang yang disebut orang pintar dengan menggunakan gas siang yang terbuat dari tengkorak. Tengkorak ini berasal dari kepala orang yang sudah meninggal. Yang paling makbul dengan menggunakan tengkorak kepala orang yang meninggal berdarah, seperti kecelakaan lalu lintas, dan dibunuh. Gas siang yang terbuat dari tengkorak kepala diputar dan diiringi oleh mantra yang diucapkan sang dukun dan ditujukan kepada si korban. Si Jundai sendiri sebenarnya digunakan oleh masyarakat untuk menyebut sesosok makhluk gaib golongan Jan, Nisnas, Jin. Sosok Si Jundai sendiri berwajah jelek dan pekerjaannya selalu mengganggu manusia. Mitos yang berkembang di tengah masyarakat bahwa Si Jundai sering mengganggu orang-orang yang sedang lewat. Ia mengganggu dengan cara melempari korbannya dengan pasir dan kemudian makhluk ini mengeluarkan suara tawa yang menyeramkan. Sakit Si Jundai dikenal di dalam masyarakat sebagai penyakit buatan disengaja dibuat oleh seseorang yang tersakiti hatinya. Baik disakiti secara lisan maupun dengan sikap tingkah laku. Si Jundai banyak dipergunakan dalam urusan asmara, seiring dengan pameo cinta ditolak dukun bertindak. Berdasarkan keterangan masyarakat, rata-rata yang menjadi korban sakit Si Jundai adalah perempuan yang suka berkata kasar dan menyakiti perasaan laki-laki. Pengidap penyakit Si Jundai selalu bertindak di luar akal manusia normal. Mitos yang berkembang dalam masyarakat bahwa penderita sakit Si Jundai hobi memanjati dinding rumah, dan terkadang suka tertawa sendiri, serta mengganggu orang yang sedang lewat dengan cara melemparinya dengan pasir. Penyakit ini akan sangat berbahaya jika tidak segera ditanggulangi. Hanya Tuanku dan orang pintar yang mampu pengobati penyakit ini. Gimana tanggapan kalian tentang penyakit ini? Tulis di kolom komentar ya sobat. Selanjutnya ada Santuang Palalai. Penyakit yang satu ini digolongkan ke dalam penyakit traumatis. Kondisi korban terlihat seperti orang yang sangat trauma terhadap sebuah persoalan. Biasanya persoalan yang terkait dengan asmara. Penyakit ini disebabkan oleh kesengajaan orang lain yang tersakiti hatinya, sehingga sebagai pelampiasaan si korban. Penyakit yang dikirim kemudian disebut Santuang Palalai. Dalam pandangan psikologi penyakit ini disebut skizofrenia tahap berbahaya. Psikolog menyebutnya dengan sebutan waham, yang mana si penderita mengalami trauma sebagai akibat merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga dalam hidupnya, terkait dengan kehilangan pengaruh dan jabatan-jabatan. Penderita penyakit ini dinamai dengan post-power syndrome. Traumatik yang disebabkan oleh jabatan yang terlalu lama, sehingga ketika jabatan itu hilang dan habis, si penderita masih merindukannya. Yang selanjutnya ada penyakit tamakan cirik barandang.
merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut sikap yang terlalu perfect dan perhatian yang berlebihan pada seseorang, sehingga tidak punya waktu untuk melakukan dan memperhatikan yang lain. Orang seperti ini disebut sudah tamakan ciri barandang. Penyakit ini susah terdeteksi, apakah seseorang menderita penyakit ini atau tidak. Terkadang sikap pembawaan seseorang yang sejak kecil terbiasa perfect dan full respect dalam memperlakukan seseorang tidak bisa disebut menderita penyakit ini. Begitu juga sikap yang sudah terdidik individual sedari kecil juga tidak bisa dikategorikan mengidap penyakit ini. Namun begitu, tamakan cirik barandang merupakan salah satu penyakit buatan orang pintar. Kerja orang pintar ini biasanya dipesan seseorang diperuntukkan pada orang yang dijadikan sasaran. Biasanya penyakit ini dipesan oleh mertua untuk menantunya agar anaknya mendapatkan perhatian penuh dari suaminya. Dalam hal ini tentunya si mertua memiliki maksud lain terhadap menantunya. Maksud tersebut berupa keinginan mertua untuk menguasai harta menantu seutuhnya. Bisa juga disebabkan menantu yang terlalu loyal terhadap keluarga batihnya, sehingga terlalaikan kewajiban untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Selanjutnya ada sampu. Penyakit juga diderita sepihak oleh si penderita. Artinya penyakit ini datang tergantung kondisi kejiwaan si penderita pada saat itu. Kondisi kejiwaan penderita bisa digambarkan dari latar belakang masa lalu yang sering mendapat tekanan dari lawan jenis. Atau bisa juga sering mendapat perlakuan tidak adil dari lingkungannya. Sebagai dampaknya si penderita akan selalu ketakutan jika bertemu dengan lawan jenisnya. Jika si penderita laki-laki, si penderita akan takut ketika berjumpa dengan perempuan, penyakitnya disebut sampu gadih. Begitu juga sebaliknya, jika si penderita perempuan, dia akan takut jika bertemu dengan laki-laki, penyakitnya dinamai sampu bujang. Ciri-ciri penyakit ini terlihat pada tubuh penderita selalu mengeluarkan keringat dingin, kondisi tubuh kedinginan, dan meriang. Terlebih lagi saat penderita bertemu dengan orang yang ditakutinya. Meskipun penyakit ini tergolong penyakit psikologis, tetapi jenisnya belum terdata. Apakah termasuk skizofrenia akut atau tidak? Tetapi yang jelas penyakit ini tidak terlalu berbahaya bagi orang lain. Hanya saja penderita penyakit ini akan sulit mendapatkan pasangan. Bahkan tidak memiliki pasangan hidup hingga ajalnya menjemput. Seperti yang sudah dijelaskan di atas, penyakit ini dilatar belakangi oleh sejarah masa lalu yang tidak sepatutnya dialami. Tekanan-tekanan hidup yang beruntun, penderitaan-penderitaan yang lahir dikarenakan perlakuan tidak adil. Hal itu kemudian membawa dampak buruk bagi perkembangan jiwa ke depan. Kemudian sikap-sikap antisosial masyarakat lingkungan sekitar juga berperan dalam perkembangan psikologi penderita penyakit ini. Selanjutnya ada pukan. Penderita penyakit ini memiliki sifat yang sangat pemalu dan disertai dengan rasa takut yang mendalam jika bertemu dengan orang lain. Si penderita memilih lari, menyendiri, dan menyingkir dari orang-orang baru yang ditemuinya. Biasanya si penderita penyakit ini tidak mau berinteraksi dengan lingkungan sekitar dan bersikap sangat tertutup. Sementara pukang itu sendiri merupakan hewan langka yang jarang ditemui dan bersifat pemalu. Penyakit ini termasuk salah satu penyakit kejiwaan buatan dari orang pintar. Penyakit ini bertujuan untuk membunuh karakter, karir, dan masa depan seseorang yang dianggap saingan.
Persaingan tersebut bisa berbentuk bisnis, jabatan, dan kekuasaan. Biasanya, orang yang menderita penyakit ini sebelumnya memiliki banyak peluang. Banyak peluang maksudnya dalam kehidupan, pandai dalam pergaulan. Tidak hanya itu, si penderita juga terkenal terpuji di masyarakat, sehingga tidak terdapat celah pada dirinya. Selanjutnya ada tas sapo. Kategori penyakit ini termasuk penyakit ringan. Penyakit ini seperti mitosnya disebabkan oleh gangguan makhluk halus. Makhluk ini mengganggu dengan dua macam cara. Pertama dengan cara manyapo, menegur ketika lewat, orang yang disapo makhluk halus akan menderita demam, suhu badan panas tinggi. Penyakitnya disebut oleh masyarakat tasapo. Meskipun ditegur makhluk halus di saat melewati suatu daerah, korban akan tetap merasakan sakit di tubuhnya. Kepercayaan masyarakat setempat menjadi dalil bahwa makhluk halus ini mampu membuat seseorang menjadi sakit. Berdasarkan data lapangan, terdapat dua jenis penyakit tasapo. Pertama disapo setan dan kedua disapo dubile, iblis. Disapo setan tergolong penyakit demam tinggi dan kepala terasa sakit. Masyarakat percaya bahwa orang yang disapo setan melakukan kesalahan. Kesalahan itu berupa kebiasaan mandi di tengah hari tepat jam 12 siang dan kebiasaan mandi di senja hari. Untuk mengobati penyakit ini, masyarakat percaya dengan membuat sasapo dari kunyit. Biasanya sasapo dibuat oleh orang pintar. Kunyit dibelah dua menjadi dua bagian sama besar. Selanjutnya dimantrai dan kemudian disimbang. Setelah kunyit disimbang, kunyit yang jatuh telungkup langsung dibuang dan kunyit yang jatuh telentang diambil sebagai obat. Pada penyakit tasapo setan kunyit biasanya cukup 1 kali simbang. Kemudian kunyit yang sudah dipilih dimasukkan ke dalam segelas air minum dan langsung diminum si penderita. Sedangkan tasapo dipilih juga tergolong penyakit demam tinggi yang disebabkan iblis. Badan penderita terasa sakit, suhu badan panas tinggi, dan diikuti badan terasa pegal di segala persendian. Penderita penyakit ini biasanya orang yang melakukan kesalahan fatal. Kesalahan tersebut berupa ketidaksengajaan menginjak anak iblis. Selanjutnya adalah palasik. Penyakit kanai palasik termasuk salah satu penyakit yang berbahaya bagi anak usia balita. Palasik digunakan untuk menyebut seseorang yang menguasai ilmu hitam. Cara kerjanya dengan cara menghisap saripati yang terdapat pada anak usia balita. Saat anak terkena palasik, kecerdasan anak hilang dan pertumbuhan tubuh pun bermasalah. Semakin banyak palasik menemukan mangsa, maka semakin meningkatlah taraf atau level ilmu yang dikuasainya. Palasik pada dasarnya ilmu warisan nenek moyang, sebagai ilmu hitam yang terlarang. Ilmu ini juga tidak bisa hilang jika tidak diwariskan pada generasi berikutnya. Dipercaya masyarakat bahwa seorang palasik akan mengalami kesulitan dalam sakaratul maut. Oleh karena itu, air ludah palasik harus dijilat oleh anak atau kerabatnya. Alhasil, palasik pun berpindah kepada orang yang menjilati air ludah tersebut. Cara seperti ini ilmu hitam palasik diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat tradisional. Sudah menjadi tradisi bagi masyarakat setempat menyematkan dasun pada baju balita dan ibunya. Dipercaya dasun dapat menangkal palasik. Selain itu terdapatnya larangan menjemur pakaian bayi dan ibunya di luar rumah.
Hal ini akan memancing kehadiran palasik. Pada masyarakat tradisional ini, mitos ini selalu diwariskan secara turun-temurun untuk menghindarkan diri dari palasik. Selanjutnya ada tinggam. Tinggam merupakan senjata mematikan bagi masyarakat tradisional Minangkabau, khususnya Padang Pariaman. Di Kabupaten Padang Pariaman, tinggam diramu dari bisa ikan pari dan dicampur dengan racun mematikan yang lain. Dipercaya oleh masyarakat bahwa tinggam dikirim pada calon korban melalui angin dan melalui kebiasaan bersalaman. Namun begitu, tinggam sebagai senjata jarak jauh lebih banyak dikirim melalui sarana dan bantuan jin. Khusus hal ini masyarakat menyebutnya melalui angin. Dari sini muncul pituah dalam masyarakat bahwa urang indak takuik de bagak urang, tapi urang takuik de angin. Orang tidak takut dengan keberanian, tapi takut dengan angin. Berbeda dengan Sumbar, di daerah Pulau Jawa tinggam bisa dikirim melalui hewan penggigit seperti lipan, ular, ataupun semut. Gigitan hewan meninggalkan jejak atau bekas gigitan. Dari bekas gigitan tersebut masuk bisa tinggam ke seluruh aliran darah. Bisa tinggam akan tampak reaksinya setelah 40 hari. Kondisi tubuh penderita berubah drastis. Ciri-cirinya dapat dilihat dari tensi darah meningkat secara spontan, gula darah meningkat drastis. Pada puncaknya semua pembuluh darah di tubuh pecah, sehingga si korban akan berujung pada kematian. Seperti itulah deretan penyakit-penyakit gaib yang terkenal di Sumatera Barat. Kira-kira dari kalian apa ada yang sudah mengalaminya? Mudah-mudahan kita semua tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa ya sobat. Sampai di sini dulu pembahasan dari kami. Sebelum kami akhiri, tak lupa kami sampaikan untuk jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya sobat. Serta juga jangan lupa share ke kerabat-kerabat ya. Kami ucapkan terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir. Tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk bahagia ya sobat. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Bye-bye.